Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kali ini channel Guntur Rumah Putra akan sharing yaitu mengenai bagaimana cara untuk men-setting koneksi jaringan dari sistem operasi utama kita atau host kita yang ini ya. Ini sistem operasi utama kita. Nanti kita akan koneksikan ke sistem operasi GUES atau internal yang sudah kita install sebelumnya di VirtualBox. Bagaimana cara untuk melakukan download dan instalasi VirtualBox sudah saya sertakan videonya di sini ya teman-teman ya. Di notifikasi ini sudut kanan ini bisa teman-teman lihat bagaimana cara mendownload dan melakukan instalasi VirtualBox. Kita buka dulu di sini Oracle VirtualBox, ini dia. Kemudian sesudah kita melakukan download dan instalasi VirtualBox, saya sudah sertakan juga video bagaimana cara untuk melakukan instalasi dan membuat tampilan penuh full screen Windows 10 ya teman-teman ya pada VirtualBox. Jadi prinsipnya sama saja. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan instalasi baik itu Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, tinggal ikutin saja ya. Di sini saya contohkan pakai Windows 10. Bisa teman-teman lihat videonya pada notifikasi sudut kanan ini ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak punya file ISO dari Windows 7 maupun Windows 8.1 maupun Windows 10 atau pingin mendownload file ISO dari Microsoft Office, bisa teman-teman lihat bagaimana cara mendownloadnya juga pada notifikasi sudut kanan di atas ini, yaitu bagaimana cara mendownload file ISO Windows 7, kemudian 8.1, Windows 10 dan juga file ISO Microsoft Office yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan coba ya di sini untuk men-setting koneksi antara jaringan OS host kita, utama kita, dengan OS GUES atau sistem operasi internal yang sudah kita instalasi di VirtualBox ini. Sebelumnya kita coba samakan dulu ya teman-teman ya. Di sini dia bahasa Indonesia. Coba saya rubah saja di sini perkakasnya ini, preferensinya ini bahasanya menjadi bahasa Inggris saja teman-teman ya, supaya kita belajar juga ya bahasa Inggris. Bisa teman-teman sesuaikan di sini. Saya rubah jadi bahasa Inggris. Oke. Di sini sudah berubah dia bahasanya menjadi bahasa Inggris. Kemudian di sini saya sudah lakukan instalasi ya Windows 10 ya. Bisa teman-teman lihat ya videonya bagaimana cara melakukan instalasinya pada link di atas sini. Kita coba di sini lakukan setting atau pengaturan. Kita klik di sini, kemudian kita pilih di sini setting. Sebelum kita jalankan kita setting dulu, kemudian kita menuju ke network atau jaringan. Kemudian di sini kita rubah adapter satunya, enable network adapternya ini kita rubah dari NAT, network address translation ini menjadi dia host only adapter. Jadi maksud dari mode host only adapter ini dapat diartikan atau dianggap sebagai gabungan dari mode bridge dan mode internal network ya teman-teman ya, atau NAT tadi itu. Dalam mode ini sistem operasi GUES yang sudah terinstall di VirtualBox kita itu dapat mengakses sistem operasi host komputer utama kita, dan sebaliknya OS host juga komputer utama kita bisa juga mengakses sistem operasi GUES yang kita install di VirtualBox ini. Artinya OS host dan GUES tadi yang menggunakan mode jaringan host only adapter ini secara langsung mereka berdua tadi itu akan berada dalam satu jaringan yang sama ya teman-teman ya, dengan menggunakan Ethernet nanti berbasis software. Sesudah kita rubah attach-to-nya jadi host only adapter, jangan lupa adpass-nya ini kita rubah juga promiscuous modenya ini dari deny tolak menjadi allow all atau untuk diizinkan semua. Dan kemudian kita checklist ya teman-teman ya di sini ya. Kabel connected-nya. Kita klik di sini tombol OK. Oke, sesudah kita melakukan pengaturannya, coba di sini kita jalankan sistem operasi GUES atau sistem operasi internal yang sudah kita instalasi di VirtualBox. Kita jalankan, kita klik di sini tombol start. Jadi pada prinsipnya sama saja teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau melakukan setting koneksi jaringan antara komputer secara nyata dan sharing utama dari komputer ke komputer lainnya atau dia peer to peer, prinsip ini bisa dipakai ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa menggunakan simulasi ini kalau kita tidak menggunakan komputer lebih teman-teman ya. Jadi kita masih tetap belajar. Oke, kita tunggu di sini. Ini dia sedang jalan nih. Ini dia teman-teman ya. Ini tampilannya. Ini dia. Kita close dulu ini. Ini sistem operasi yang sudah kita install di VirtualBox ini sebelumnya. Kita perbesar coba. Ini dia, sudah kita lakukan instalasi di sini ya teman-teman ya. Coba perbesar.
Selanjutnya setelah kita setting tadi ya teman-teman ya, di sini ya, di mesin setting sudah kita atur tadi di jaringan atau networknya. Ini virtual host adapternya kita ganti dari NAT menjadi host only adapter. Kemudian advance-nya dari deny menjadi allow all, izinkan semua. Kemudian kabel connected-nya kita checklist. Kemudian selanjutnya kita klik OK, sudah kita setting. Berikutnya coba kita di sini akan kita atur ya IP address-nya ya teman-teman ya. IP address-nya di sini dari komputer host kita ini dari komputer host kita ini, IT Host Media Center ini, yaitu dengan cara kita bisa menuju di sini, kita klik kanan di sini, kemudian kita klik di sini control panel. Kita bisa pilih di sini network and internet. Kemudian kita bisa pilih di sini network and sharing center. Change adapter setting. Ini dia teman-teman ya. Ini bisa kita ganti nanti, kita double klik bisa untuk memunculkan ini. Atau kalau misalkan mau jalan pintas, kita bisa menampilkan tujuan ke sini juga dengan cara saya close dulu. Ini saya close dulu dengan cara kita klik kanan di sini ya teman-teman ya. Tombol ini, klik kanan, kemudian kita pilih di sini Open Network and Sharing Center. Maka hasilnya akan dituju ke Network and Sharing Center teman-teman ya. Tinggal kita pilih Change Adapter Setting. Seperti itu. Kita kecilkan dulu ini, close dulu. Nih, coba kita rubah di sini IP address-nya teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya, Ethernet kita ya pada VirtualBox host only network adapter tadi. Jadi kita setting di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan koneksi untuk jaringan nyata, bisa nanti ngaturnya di sini ya teman-teman ya, Ethernet ini ya teman-teman ya. Tetapi antara komputer satu dengan yang lainnya sudah benar pengkabelannya. Jadi bagaimana cara untuk melakukan pengkabelan jaringan komputer, bisa teman-teman nanti klik di link notifikasi sudut kanan ini teman-teman. Oke, kita atur di VirtualBox ini. Kita klik kanan, kita klik di sini properties atau double klik sama aja ya teman-teman ya. Kita pilih di sini Internet Protocol Version, double klik. Di sini maka akan ditampilkan ya. Ini bawaannya ya teman-teman ya. Ini IP address bawaannya 192.168.56.1 ini merupakan bawaannya, dan subnet masknya dia tipenya kelasnya C di sini. Jadi kita bisa ganti, bisa menggunakan ini atau menggunakan network yang lain yang membedakan nanti hostnya aja teman-teman ya, yang paling akhir ini. Nah seperti ini bisa kita ganti, atau bisa juga kita menggunakannya dengan mengetik yang tadi juga 192.168.56.1 ini. Kita tekan tombol tab maka otomatis terisi di sini. Jadi bisa teman-teman gunakan IP address seperti ini. Ini untuk komputer host kita ya teman-teman ya. Untuk komputer host kita, komputer utama kita ini, yang ini, kita atur IP address-nya, kita klik di sini OK, kita klik di sini OK. Pengaturannya juga bisa kita buat di sini teman-teman, di sini, di tool ini ya, sama aja nih di network ini dia. Bisa juga kita atur dari sini, bisa diatur dari sini juga, oke? Atau bisa diatur juga dari sini juga tadi, yang ini. Ini ya, sama aja ya. Oke, selanjutnya sesudah kita melakukan pengaturan untuk komputer host kita ini, kita akan mengatur untuk komputer GOES kita ya teman-teman ya, yang kita install di internal VirtualBox kita. Yaitu dengan cara kita klik di sini ya, kemudian kita pilih di sini coba setting. Kita pilih di sini network and internet. Pilih Ethernet di sini. Kita pilih di sini change adapter option. Nah, ini dia teman-teman ya. Atau kalau misalkan mau cara ringkasnya, teman-teman bisa langkah ini ya teman-teman ya. Kita close dulu ini. Dengan cara kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih di sini Open Network and Internet Setting. Kita pilih Ethernet. Kita pilih di sini change adapter option. Oke, kita akan ganti, kita double klik atau klik kanan, kemudian kita pilih di sini properties. Kita menuju ke Internet Protocol version 4 di sini, TCP/IP 4. Kita double klik di sini. Maka akan ditampilkan di sini ya teman-teman ya. Tampilan seperti ini. Kita akan gunakan IP address ini. Kita network ID-nya kita samakan ya teman-teman ya. 192.168.56. Yang membedakan dia host ID-nya teman-teman. Tadi kan 1.
Ini kita bikin contohnya 2 teman-teman. Kita tekan tombol tab atau klik di sini, maka dia otomatis akan mengisi subnet mask 255.255.255.0. Ini kelas C teman-teman. Oke, kita klik di sini oke. Kita klik di sini juga oke. Close. Sudah kita atur di sini ya teman-teman ya. Selanjutnya sesudah kita melakukan penyetingan IP address terhadap komputer host dan komputer guest ini teman-teman, maka coba kita akan lakukan pingnya teman-teman ya, pemanggilan apakah koneksi sudah berhasil teman-teman. Coba kita panggil dari komputer guest ini atau internal yang sudah diinstal di VirtualBox ini, yaitu dengan cara kita klik di sini. Kita klik di sini pada pencarian ini, kita ketik di sini CMD. Ini CMD, kita klik di sini command prompt. Ini dia. Kita ping, coba ping ke alamat IP address komputer host kita atau komputer utama kita ya teman-teman ya, yaitu 192.168.56.1 tadi ya teman-teman ya, min T, supaya dia nanti pemanggilan pingnya dilakukan terus-menerus teman-teman. Enter. Kita tunggu. Ternyata di sini ada bacaan request timeout ya teman-teman ya. Jadi waktunya habis ya untuk melakukan request. Jadi supaya nanti request time ini menjadi replay, coba di sini kita off-kan ya Windows Firewall pada komputer utama kita ya teman-teman ya. Ini coba kita klik kanan di sini. Ini dia. Ini kita pilih di Windows Firewall ini Windows Firewall. Ini kita pilih pada bagian Turn Windows Firewall on or off. Ini kita off kan ya teman-teman ya. Dari turn on Windows Firewall kita pilih pilihan turn off Windows Firewall. Ini juga yang ini. Kita lihat di sini coba. Nanti perhatikan, kita klik OK. Perhatikan di sini coba. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Sudah berhasil nih replay. Sudah ada jawaban dari IP address 192.168.56.1 pada komputer host kita atau komputer utama kita. Selanjutnya coba kita lakukan ping ya, dari tadi kan dari komputer guest atau virtual ke komputer utama kita. Sekarang sebaliknya, kita akan memanggil ping dari komputer host kita utama kita ke komputer guest internal di VirtualBox kita. Oke, dengan cara kita klik di sini. Oke, kita ketik CMD, command prompt kita buka. Ini saya atur dulu. Coba kita ping ya teman-teman ya. Ping 192.168.56 titik berapa tadi teman-teman? 2 ya teman-teman ya. Karena kita ngatur IP address guestnya atau internal di VirtualBox itu 192.168.56.2 dan min T, supaya dia pemanggilan pingnya dilakukan terus-menerus teman-teman. Enter. Oke, di sini sudah replay ya teman-teman ya. Di sini sudah replay. Jadi kalau misalkan nanti request timeout antara ping dari komputer host ke komputer guest internal di VirtualBox ini, teman-teman bisa melakukan langkah yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu dengan menonaktifkan Windows Firewall-nya. Kita klik di sini Firewall. Ini kita klik di sini. Ini turn Windows Defender Firewall on or off. Ya. Bisa teman-teman ya, kalau misalkan dia nanti request timeout, bisa teman-teman off-kan di sini juga. Bisa. Ya. Supaya dia nanti replay. Sesudah kita melakukan setting koneksi jaringan dari komputer host utama ke komputer guest internal di VirtualBox dan sebaliknya, sudah koneksinya sudah berhasil. Sekarang kita coba akan melakukan yang namanya sharing data ya teman-teman ya, dari komputer utama atau host ke komputer guest di VirtualBox ataupun sebaliknya. Kita bisa melakukan sharing data. Tetapi kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan komputer utama saya kan ini terkoneksi internet teman-teman. Ini ya, terkoneksi internet. Bagaimana kalau misalkan saya mau koneksi internet juga di sini? Saya klik di sini ya. Nggak bisa ya teman-teman ya. Nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau terkoneksi internet juga, teman-teman harus rubah di sini settingannya di machine setting. Jadi pengaturan default ya teman-teman ya. Ini network ya. Ini NAT ya. Jadi rubah, klik OK. Maka di sini nonaktif dia teman-teman. Oke. Kemudian kita hapus. Coba kita panggil.
Oke, nggak terkoneksi lagi. Kemudian kita hapus di sini IP addressnya teman-teman. Kita double klik properties, kita double klik, ini kita rubah jadi obtain an IP address automatically. Kita klik di sini oke, close. Coba kita buka ya. Ini pakai Windows Explorer aja ini. Kita ketikkan di sini google.com, enter. Oke, maka dia terkoneksi ya teman-teman ya. Coba kita komputer, coba kita cari, enter. Oke, dia sudah terkoneksi di sini. Jadi kalau misalkan kita mau mengatur komputer GWAS kita ini mau koneksi internet seperti host, tinggal rubah net aja. Tetapi karena kita mau melakukan sharing data dari komputer utama atau host ini ke komputer GWAS ini di VirtualBox ataupun sebaliknya, kita rubah lagi ya settingnya teman-teman ya, seperti yang tadi ya. Machine, setting, kita pilih network, ubah lagi menjadi host on the adapter di sini. Ini jangan lupa Prometheus modenya jadi allow all, kabel connected-nya terkoneksi. Kita klik sini oke. Kita berikan lagi IP address-nya. Double klik atau klik kanan properties. Ini klik double klik. Pilih option ini, gunakan IP address berikut. Kita ketikkan lagi 192.168.56.2. Kita klik sini, maka akan otomatis terisi otomatis ya teman-teman ya. Klik oke. Coba kita ping lagi cmd ping 192.168.56.1 ya teman-teman ya, min t. Oke, sudah replay lagi. Coba dari komputer host cmd ping 192.168.56.2 min t, enter. Oke, sudah replay lagi. Kalau misalkan nggak replay, nonaktifkan ya teman-teman ya, turn off Windows firewall-nya teman-teman ya pada kedua komputer host maupun komputer GWAS kita. Oke, selanjutnya sesudah koneksi berhasil, kita akan melakukan yang namanya sharing data ya dari komputer utama host ke komputer GWAS kita yang ada di VirtualBox. Oke, saya buka dulu Windows Explorer di komputer utama saya. Ya, komputer utama saya ini. Saya pilih ke D. Coba saya buat di sini folder baru ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya buat data dari komputer host atau komputer utama. Enter. Coba di sini kita buat pakai notepad ya teman-teman ya. Datanya. Misalnya kita buat di sini, ini adalah data dari komputer host atau utama. Kita klik file, save, kita simpan di komputer utama kita yaitu di D, di folder data dari komputer host utama. Misalkan data komputer host misalkan. Kita klik di sini save teman-teman. Oke, sudah ya. Kita close. Ini dia teman-teman ya, sudah kita bikin datanya. Coba kita tambahin data yang lain. Misalkan di gambar ini saya copy aja, ini klik kanan, copy, saya balik lagi ke data komputer ini, kita tambahin datanya, paste. Ini 3 data dalam satu folder. Kita akan coba sharing ini ya, data yang di komputer ini, folder ini, data dari komputer host ini, folder ini ke komputer GWAS kita ini di internal VirtualBox ini. Kita klik kanan di sini. Kemudian kita pilih di sini properties, ini dia. Kemudian kita pilih pada pilihan sharing. Kemudian kita klik di sini share. Kita klik di sini, kita bisa sharing ke everyone ya teman-teman ya, ke siapa saja. Kita pilih di sini tombol add dan kemudian di sini ada permission labelnya teman-teman ya. Di sini ada pilihan baca dan tulis, kemudian remove. Baca ini artinya file kita itu hanya bisa dibaca nanti teman-teman, jadi nggak bisa dirubah, nggak bisa diedit teman-teman, baik dari konten file yang di share tadi. Kalau read and write, dia bisa dibaca dan kemudian bisa diedit, bisa ditambahin file itu tadi, bisa dirubah-rubah file tadi yang di sharing tadi dari file aslinya ya teman-teman ya. Coba kita read di sini, pilihan read aja, kita klik di sini share.
Kita pilih di sini, kita klik down. Advanced sharing kita tengok sudah share di folder ya. Kita klik di sini close. Coba kita menuju ke komputer guest kita ya teman-teman ya, internal di VirtualBox. Cara mengaksesnya itu dengan cara kita klik di sini Windows Explorer. Kita pilih di sini network. Ini dia ya teman-teman ya. Ternyata Windows tidak dapat mengakses desktop M29K528 ini teman-teman. Ini nama komputer kita, yang komputer host kita. Maka akan tampil seperti ini, nggak bisa teman-teman. Coba kita atur dulu di sini ya, dari komputer utama kita ini. Kita klik kanan di sini ya. Kemudian kita pilih Open Network and Sharing Center. Kita pilih di sini Change Advanced Sharing Setting ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita minimize dulu. Pada pilihan All Network ini kita klik di sini, kita pilih pada pilihan ini turn on sharingnya, jadi seseorang dapat mengakses network dan dapat membaca dan menulis file di dalam folder publik sini. Kemudian untuk password protected sharingnya kita turn off kan ya teman-teman ya. Ini turn off kan. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara mengakses kalau misalkan nanti akan timbul password dari komputer yang di sharing datanya. Tetapi untuk kali ini kita pilih pilihan turn off dulu, save change. Oke, sudah kita atur. Coba kita fokus dulu ke sini. Ini kita pilih network, kita pilih di sini ini desktop, nama komputer kita ya teman-teman ya. Maka data dari komputer host utama bisa muncul ya teman-teman ya. Ini dia tampilan datanya 3 tadi. Ini dia tadi. Ini sama ya, sudah di sharing ya. Bisa kita lihat pada komputer guest di komputer utama kita tadi. Coba kita rubah di sini ya. Kita double klik di sini. Coba kita rubah di sini. Coba kita tambahin data-datanya. Coba ditambahin. Coba kita tambahin ya. Ini contohnya teman-teman ya. Coba ditambahin data-datanya ini. Coba kita klik file, save. Maka komputer yang di desktop tadi, misalkan di sini ya teman-teman ya, kita klik save. Maka akan tampil seperti ini teman-teman. Data komputer host .txt sudah eksis. Apakah engkau ingin mereplace ini? Yes. Maka di sini akan tampil di sini ya. Data dari komputer host utama, data komputer host, engkau butuh permisi untuk membuka file ini ya. Tadi kan kita setting dia read ya teman-teman ya. Jadi hanya bisa dibaca, nggak bisa kita edit ya file yang aslinya ini ya. File yang aslinya nggak bisa kita edit. Tapi kalau misalkan kita file save as ini, kita simpan di komputer guest kita, ini bisa ini. Tapi kalau misalkan menyimpan data utamanya nggak bisa. Kita close. Coba kita buka lagi, maka dia tetap ya. File yang aslinya tetap. Kita close. Coba kita ganti nama filenya ini. Kita klik kanan, rename. Misalkan kita bikin data komputer guest ya, atau internal di VirtualBox kita. Maka di sini akan timbul ya, nggak bisa dirubah ya, karena dia tadi labelnya kita atur read ya teman-teman ya. Kita atur read. Begitu juga dengan ini. Misalnya kita ganti 2 misalkan, nggak bisa juga. Jadi supaya datanya ini bisa diganti, kita harus mengubah di sini data sharing komputernya ini, yang ini tadi. Ini kita klik kanan, properties, kemudian sharing, kemudian kita klik sini share. Ini everyone-nya ini dari read menjadi read and write. Jadi bisa dibaca dan bisa ditulis ya. Kita klik di sini share, klik down, close. Coba kita akses lagi ini dari sini network, desktop, ini dia dari komputer host. Coba kita ganti ini misalkan F2, jadi 2 nama filenya 2. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Coba kita ganti lagi ini. Ini tambahan edit kata-katanya. Misalkan seperti ini, kita simpan lagi. File, save. Maka sudah bisa disimpan ya teman-teman ya. Maka data yang di komputer utama ini, host ini akan berubah. Nama filenya jadi 2, kemudian data komputer host ini akan ditambahin ini ya dari komputer guest tadi. Itu dia tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menentukan apakah teman-teman menggunakan sharingnya. Nih, yang share ini menggunakan dia permission labelnya read ya. Kalau read dia hanya bisa dibaca ya teman-teman ya. Jadi file aslinya itu nggak bisa diedit-edit. Sementara kalau read and write itu file aslinya bisa diedit teman-teman. Bisa dirubah-rubah ya. Coba kita kembalikan aja menjadi read supaya dia hanya bisa dibaca aja. Close. Selain dengan cara ini, teman-teman, kita bisa mengaksesnya itu dengan cara ya.
kita klik di sini Windows Explorer. Misalkan di PC kita klik di sini dengan cara kita ketikkan sini IP address dari komputer yang ingin kita buka sharingnya teman-teman. Misalkan di sini kan IP address dari komputer host kita ini kan dia \2 kali 192.168.56.1 kan teman-teman ya. Kita klik enter, maka dia akan menuju data yang di sharing dari komputer host kita atau komputer utama kita ini. Ini dia. Ya. Bisa dengan network, bisa dengan ini, atau dengan cara ketikkan di keyboard kita Windows sama huruf R di keyboard. Kemudian kita ketikkan di sini IP address dari komputer yang ingin kita buka sharingnya, yaitu komputer host ini, \, yaitu 192.168.56.1, enter. Maka dia akan menampilkan data sharing dari komputer host kita ini. Atau bisa juga dengan cara ini teman-teman, klik kanan, kita pilih di sini sistem. Ini nama komputernya, ini teman-teman ya, ini komputer, nama komputernya ya. Kita copy aja ini, copy, cancel, ini nama komputernya. Nama komputernya tadi ini ya, nama komputer kita ya. Kita close, kita ke komputer guys kita Windows R ya, kita ketikkan di sini \, nama komputer kita. Nah ini, oke. Maka dia sama aja teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian kita bisa juga langsung di sini kita copy ya teman-teman ya. Kita copy, kemudian kita simpan di komputer guys kita. Kita klik kanan, paste. Ini ya. Berikutnya coba kita akan sharing ya teman-teman ya, data dari komputer guys kita ini yang kita akan sharing ke komputer utama kita atau komputer host kita. Kita buat di sini folder baru, misalkan new folder. Kita pilih misalkan ini data dari komputer guys. Enter. Coba kita buat filenya ya, pakai notepad aja. Misalkan kita buat ini adalah data dari komputer guys atau internal di VirtualBox. Kita simpan file, save. Kita simpan ke dia teman-teman ya. Ini data komputer guys ini. Misalkan kita beri nama filenya data komputer guys. Klik save. Kita close. Ini dia. Coba kita sharing ya teman-teman ya. Kita klik kanan di sini. Kemudian kita klik properties. Kita pilih sharing, share. Kita pilih di sini everyone, add. Kita pilih di sini bisa memilih pilihan read atau write ya teman-teman ya. Sudah saya jelaskan tadi, kalau read dia file aslinya itu hanya bisa dibaca, nggak bisa dirubah langsung dari file aslinya. Jadi kalau misalkan mau dirubah, kita harus copy dulu file aslinya itu ke komputer kita. Jadi kalau langsung file aslinya nggak bisa dirubah. Tetapi kalau misalnya mau dirubah, kita bisa menggunakan read and write ini. Ini ya, kita klik sini share. Kita pilih done. Kita pilih close. Tetapi sebelumnya teman-teman, kita wajib men-setting ini ya teman-teman ya. Di sini kita klik kanan, open network and internet setting. Kita pilih internet, kemudian kita pilih sini change advanced sharing option. Kemudian pada L network ini kita turn on sharing ini. Kemudian kita turn off ya. Kita turn off password protected sharing ya, supaya nggak ada nanti tampilan passwordnya. Kita klik sini save. Oke, sudah kita atur ya, sharingnya sudah kita atur. Coba kita akses dari komputer utama kita. Kita klik di sini, coba kita pilih network. Ini dia teman-teman ya, komputer kita ya. Ini Windows 10 namanya. Nama komputer kita klik kanan, coba kita pilih di sini sistem. Ini dia, di page name-nya Windows 10 sudah tampil. Kita bisa akses di sini. Ini data dari komputer guys internal kita. Kita bisa rubah-rubah di sini ya, karena dia tadi read and write ya teman-teman ya. Coba kita edit, misalkan ini adalah tambahan kata dari komputer
host misalkan teman-teman. Kita klik di sini, file, save. Oke, maka dia bisa teredit ya teman-teman ya. Nah, kita buka di sini. Ini data komputer gua sini, dari komputer gua sini. Maka dia akan ditambahin data-data ini karena kita tadi mengubah level permissionnya read and write teman-teman. Selanjutnya kita bisa copy ya di sini ya. Bisa copy ya di sini data ini kita copy, baru kemudian kita pindahkan ke drive di komputer kita. Klik kanan, baru kita pilih di sini paste. Nah, ini dia teman-teman, ini ya sudah kita copy ke komputer host kita, data dari komputer guys kita. Itu dia bagaimana cara mengaksesnya ya, dengan langkah yang sama kita bisa juga mengaksesnya dengan cara klik di sini ya teman-teman ya. Nah, klik di sini, kita backslash, kemudian kita ketikkan nama IP address dari komputer guys kita, yaitu 192.168.56.2, enter. Maka data sharingnya akan dimunculkan juga ya teman-teman ya, atau dengan cara yang seperti ini teman-teman, Windows R. Nah, ini bisa kita ketikkan ini backslash 192.168.56.2, kita klik OK, maka akan memunculkan data dari komputer guys kita. Itu dia. Selanjutnya kita akan coba ya teman-teman ya, bagaimana kalau misalkan nanti ketika kita mau mengakses data yang di sharing di komputer host kita ini tetapi dia muncul password. Caranya itu dengan cara kita setting dulu di sini, open network and sharing centernya ini, kemudian kita pilih change advanced sharing di sini. Kemudian kita pilih di sini change advanced sharing setting ya teman-teman ya. Kemudian pada all network ini kita pilih pada pilihan ini, tetap ini. Kemudian pada pilihan password protected sharing kita turn on kan ya teman-teman ya. Tadi kan turn off, ini turn on, supaya nanti ketika nanti di sharing dia akan memunculkan data untuk minta password ya teman-teman ya. Kita klik sini save change. Coba kita menuju data yang sudah kita sharing tadi, ini di D tadi. Ini data dari komputer host, kita klik kanan, properties. Ini sharing ya teman-teman ya, sudah kita share ya teman-teman ya. Ini sudah kita share, ini read aja ya, sudah kita share sebelumnya. Coba kita akses dari komputer guys kita ini. Kita dari cara yang ini aja kita aksesnya, backslash 192.168.56.1 ya, karena kita mau akses IP address dari komputer host kita atau komputer utama kita, enter. Maka di sini akan muncul ya teman-teman ya, tampilan seperti ini ya, akan muncul tampil seperti ini, minta password dia ya. Kita bisa mengetikkan di sini username-nya ini ya, username dari komputer kita IT host media center ya, ini ya, IT host media center, IT host media center. Tetapi untuk komputer hostnya ini belum kita setting passwordnya teman-teman ya. Coba kita klik OK, walaupun kita belum kita setting passwordnya, apakah bisa masuk dengan username saja. Maka di sini akan tampil lah teman-teman ya, tidak bisa diakses ya. Engkau mungkin tidak mempunyai permisi untuk menggunakan resource jaringan ini, atau akun resistant mencegah user ini untuk set in ya. Misalkan contohnya dia passwordnya kosong, tidak diizinkan ya. Jadi kita bikin password dulu ya. Kita bikin password dulu. Di sini kita bikin passwordnya dari komputer utama kita ini atau komputer host kita ini. Kita klik kanan di sini, coba kita pilih di sini control panel. Kita pilih di sini user account. Kita pilih di sini change account type. Kita double klik di sini. Ini kita bisa mengubah account name di sini ya teman-teman ya. Di sini kita bisa mengubah nama akun yang baru ya teman-teman ya, username kita. Tapi saya tetap menggunakan IT host media center ini saja. Saya klik cancel, saya create a password, buat password. Misalkan saya ketikkan di sini passwordnya. Kemudian saya ketikkan kembali konfirmasi password barunya. Kemudian tipe password-nya saya kosongkan saja teman-teman ya. Kita klik di sini create password. Oke, saya sudah buat passwordnya di sini. Coba kita akses ya. Coba kita akses dari komputer host kita ya teman-teman ya. Komputer internal host kita. Kita ketikkan di sini backslash 192.168.56.1, enter.
maka dia akan minta password ya teman-teman ya. Kita ketikkan di sini username yang digunakan pada komputer host kita ya teman-teman ya. Ini dia ya, IT Host Media Center. Ini dia, IT Host Media Center. Bisa huruf kecil semua ya teman-teman ya, nggak masalah. Kemudian kita ketikkan di sini password dari komputer host kita teman-teman. Jadi kalau untuk mengaktifkan ini, untuk mengaktifkan sharing seperti ini supaya timbul di sini, jadi settingannya advance sharingnya harus diatur ini ya teman-teman ya, diatur turn on password protected sharing ini harus on supaya dia tampil seperti ini tampilannya. Kalau dia off maka dia nggak akan tampil seperti ini. Oke, kita ketikkan passwordnya yang kita buat tadi. Oke, kita klik sini oke. Oke, maka kita sudah berhasil ya teman-teman ya, masuk ke komputer host kita dan data-data yang di-sharingnya bisa kita akses. Kita bisa melihat di sini data-datanya. Coba kita edit tambahan dari komputer Quest. Coba kita klik sini file, save. Ini bisa disimpan ya teman-teman ya. Walaupun tadi ini dari komputer host tadi ini, kita klik kanan, sharingnya ini kita atur dia cuma bisa dibaca teman-teman, tetapi karena dia di sini ada IT Host Media Center, kita tahu username dan passwordnya, maka dia bisa kita baca dan bisa kita tulis ya teman-teman ya. Itu dia. Selanjutnya bisa kita copy ini data ini, kita copy, kita pindahkan ke komputer Quest kita. Ini dia. Kita klik kanan, paste. Oke, namanya sama ya teman-teman ini. Nama tadi sama ya teman-teman ya, karena sudah kita copy sebelumnya, foldernya sama. Coba kita rubah dulu ini. Kita rename, misalnya komputer utama 1. Kita klik kanan lagi, paste. Oke, ini dia datanya. Nah, ini dia tambahannya. Ini dia teman-teman ya, sudah berhasil kita copy data sharingnya. Jadi teman-teman bisa juga ngambil sharingnya dari sini ya teman-teman ya. Ini ya, dari nama komputer atau dari alamat IP addressnya. Enter. Tadi karena tadi username dan passwordnya sudah dimasukkan, maka dia nggak minta username dan passwordnya lagi ya teman-teman ya. Begitu juga dengan ini, dari sini bisa juga diakses ya teman-teman ya. Jadi itu dia teman-teman ya, mengenai tutorial bagaimana cara kita men-setting koneksi jaringan yang ada di komputer host kita atau komputer utama ke komputer OS Quest internal yang sudah kita install di VirtualBox ini. Dan kemudian juga kita sudah menunjukkan bagaimana cara melakukan sharing data dari komputer utama host kita ke sistem operasi Quest di VirtualBox kita ini, ataupun sebaliknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi prinsipnya sharing yang ditunjukkan pada video ini juga dapat digunakan untuk jaringan yang real ya teman-teman ya, tidak menggunakan virtual seperti ini ya. Jadi prinsipnya sama saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.